Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feby Wahyunias, mahasiswi semester 2, program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, YIN Surakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait buku yang telah saya baca dari angkatan periode 1977 sampai 1998, yaitu yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya Bapak Haji Ari Akbar Nafis atau biasa dikenal dengan A. Nafis. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh Anvi Nusantara dan diterbitkan kembali oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 1986. Buku Robohnya Surau Kami ini bercerita mengenai seorang kakek tua yang hidupnya dihabiskan sebagai seorang penjaga surau atau disebut dengan garing. Meskipun kakek dapat hidup karena sedekah orang lain, akan tetapi ada hal yang membuatnya bertahan, yaitu dia mau bekerja sebagai pengasah pisau. Dari pekerjaan inilah kakek dapat bertahan. Namun karena suatu peristiwa kakek penjaga surau tersebut meninggal dengan keadaan yang mengenaskan, yaitu dengan cara bunuh diri. Penyebabnya karena adanya tekanan kondisi psikologis dari kakek penjaga surau tersebut, sehingga beliau nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri hanya karena mendengar sebuah cerita dari Aju Sidi yang sangat menyentuh perasaan kakek tersebut. Awalnya surau yang dijaga oleh kakek merupakan surau yang sangat teduh serta nyaman untuk melaksanakan ibadah. Keadaan seketika begitu berubah di mana saat kakek penjaga surau tersebut meninggal dunia. Surau tersebut menjadi surau tua yang tidak terawat lagi dan dapat dikatakan menjadi surau yang sangat usang. Surau itu berubah menjadi tempat bermain bagi anak-anak, dan yang lebih parahnya lagi, bilik serta lantai kayu surau tersebut dijadikan sebagai persediaan kayu bakar bagi penduduk sekitar surau. Hal ini berawal dari cerita Aju Sidi, si pembual, tentang seorang yang di dunia taat beragama, yaitu bernama Haji Saleh. Dalam cerita Aju Sidi, Haji Saleh adalah seorang yang taat agamanya. Pada saat meninggal dunia, Haji Saleh serta orang-orang lainnya sedang menunggu giliran di akhirat untuk menerima penghakiman dari Tuhan untuk dimasukkan ke neraka atau ke surga. Saat gilirannya tiba, Haji Saleh tanpa rasa takut menjawab pertanyaan yang diajukan Tuhan kepadanya mengenai apa saja yang ia lakukan pada masa hidupnya di dunia. Haji Saleh dengan rasa percaya dirinya berkata bahwa saat semasa hidupnya di dunia, yang ia lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan serta menjalankan ibadahnya dengan taat. Namun Tuhan tidak memasukkan Haji Saleh ke dalam surga, melainkan ke dalam neraka. Di dalam neraka, Haji Saleh bertemu dengan teman-temannya yang di dunia melakukan ibadah tidak kurang darinya. Bahkan ada juga yang sudah bergelar syekh. Akhirnya karena mereka tidak terima dengan keputusan Tuhan, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka menganggap merasa tidak pantas dimasukkan ke neraka itu melakukan aksi unjuk rasa kepada Tuhan, dan Haji Saleh sebagai pemimpin sekaligus pembicara bagi mereka. Sekali lagi Tuhan menanyakan kepada mereka terkait apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Mereka menjawab bahwa mereka semua adalah warga negara Indonesia yang taat menjalankan ibadah dan memiliki negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, namun hasilnya sering kali diambil oleh orang asing. Lalu Tuhan menjawab kepada mereka bahwa mereka hanya mementingkan kehidupan mereka sendiri dan merasa bodo amat akan keadaan sekitar, karena semasa hidupnya mereka hanya berdoa dan menyembahnya, sehingga banyak kekayaan negara mereka yang diambil oleh pihak asing, sedangkan anak serta cucu mereka hidup serba kekurangan. Setelah mendengar dari sinopsis, dapat ditangkap secara jelas tema dari buku Robohnya Surau Kami. Tema dari buku ini adalah hidup yang dikehendaki Tuhan, bukan hanya saja dengan menyembah dan memuji namanya terus-menerus dan menjalankan perintah agama dengan baik, melainkan juga hidup yang peka akan keadaan lingkungan sekitar, karena beribadah saja tidak cukup. Beribadah harus dibarengi dengan kerja keras dan memiliki rasa peduli akan keadaan lingkungan sekitar, khususnya anak, cucu, keluarga, serta semua orang yang ada di sekitar kita. Seperti kita ketahui bahwa menyembah dan memuji Tuhan serta menjalankan ajaran agama dengan taat bukanlah hal yang salah. Namun terkadang manusia menjalankan ibadah dengan baik ini supaya dirinya dapat masuk ke surga pada saat meninggal dunia. Hal tersebut sebenarnya adalah pemikiran yang sangat egois. Dan di dalam buku Robohnya Surau Kami ini, Tuhan tidak suka akan manusia yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Dan pesan yang ingin disampaikan penulis yaitu, imbangilah ibadahmu yang baik dengan kerja keras untuk menyejahterakan hidupmu serta hidup keluarga, saudara, dan semua orang yang ada di sekitarmu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.